Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Rofinal Hidayah. Di sini saya akan menerangkan bab tafsir Tarbawi tentang pendidikan keimanan agama. Yang pertama yaitu tafsir ayat surat Yasin ayat 77 sampai 83 yang memiliki arti, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari zigot, lalu kemudian ia menjadi penantang yang hebat, dan ia membuat perumpamaan untuk kami, sedangkan ia lupa kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah lapuk? Katakanlah, yang menghidupkannya adalah yang membangunnya pertama kali, dan ia maha mengetahui segala makhluk, yaitu yang menjadikan api untuk kalian dari pohon hijau, maka kalian pun menyalakannya. Dan tidaklah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan mereka. Benar, dan ialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Perintahnya hanyalah apabila ia menghendaki sesuatu, ia berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Maka maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, dan kepadanya kalian dikembalikan. Nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah pendidikan keimanan antara lain dilaksanakan dengan yang pertama, mempelajari tentang manusia dan hakikat manusia, mempelajari sistem-sistem yang berlaku di alam, mempelajari alam semesta yang begitu luas. Semuanya itu setelah dipelajari akan ditemukan kondisi, sistem, dan hukum-hukum yang luar biasa. Semuanya itu perlu disimpulkan bahwa segalanya itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, tetapi mestilah ada yang menciptakannya. Penciptaannya itu adalah Tuhan atau Allah. Mengimani penegasan-penegasan mengenai Allah dalam Al-Quran. Implementasi nilai-nilai pendidikan, mendalami pengetahuan tentang manusia dan alam semesta, dan informasi mengenai manusia dan alam semesta itu dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian mendalami informasi tentang Allah dan mengimaninya. Metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, kerja kelompok, dan sebagainya. Yang kedua, tafsir ayat surat Al-Waqiah ayat 57-74 yang memiliki arti, kami telah menciptakan kalian, maka mengapa kalian tidak membenarkan? Maka terangkanlah kepadaku tentang mani yang kalian pancarkan. Kaliankah yang menciptakannya, ataukah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kalian dan kali-kali tidak akan dapat dikalahkan, untuk mengganti kalian dengan orang yang seperti kalian yang menyusun kalian kelak dalam keadaan yang tidak kalian ketahui. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kalian tanam. Kaliankah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering. Maka jadilah kalian terheran-heran. Kita benar-benar menderita kerugian. Bahkan kita menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum. Kaliankah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kalian tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kalian nyalakan. Kaliankah yang menumbuh kembangkan kayu itu atau kamikah yang menumbuh kembangkannya? Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah yang pertama, Allah Maha Pencipta, yang telah menciptakan manusia dan kebutuhan pokoknya dari tiada. Manusia perlu mensucikannya atau tasbih, memujinya atau tahmid, dan mengagungkannya atau takbir. Yang kedua, Allah Maha Pengasih karena telah menyiapkan kebutuhan pokok manusia, yaitu api, benih, dan air. Manusia perlu mensyukurinya. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa karena tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya dalam mencipta. Manusia perlu memuliakannya atau takrim. Di antara materi yang sangat efektif dalam menanamkan keimanan kepada Tuhan dalam diri manusia ialah pembahasan mengenai penciptaan manusia dan penentu eksistensi mereka, sperma atau ovum, benih, air, dan api. Tujuan pendidikan iman kepada Allah adalah agar manusia percaya hari akhir yang akhirnya membuahkan perbuatan baik. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Syukur, nikmat dapat ditanamkan dengan memungkinkan betapa banyaknya nikmat Allah yang tidak bisa digantikan dan membiasakan memuji nama Allah setiap menikmati nikmatnya. Metodenya diskusi, demonstrasi, dan sebagainya. Allah menghitung-hitung nikmatnya kepada manusia sekaligus menunjukkan kekuasaannya.
pertama sekali ialah mengenai penciptaan manusia itu sendiri atau alam ini. Mereka lah yang menciptakan diri sendiri, mereka diciptakan akan tetapi mengapa mereka tidak bersyukur? Bisakah mereka membayangkan bagaimana dirinya bila tidak ada di alam ini? Salah satu pertanyaan dalam filsafat ialah dari mana alam ini, apakah ada dengan sendirinya ataukah diciptakan? Jawabannya, apa yang ada sekarang tentu berasal dari sebelumnya, dan yang sebelumnya itu berasal dari yang sebelumnya lagi. Begitulah bila diruntun ke belakang, maka alam ini tentu tercipta dari materi asal. Lantas materi asal itu dari mana? Disinilah filsafat tidak bisa lagi memberikan jawaban, dan karena itu sikap manusia bercabang dua. Ada yang mengatakan bahwa materi asal itu ada dengan sendirinya, dan ada yang menyatakan diciptakan Tuhan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.